Shalom saudara, saya pernah tinggal 20 tahun di Yogyakarta. Dan saya hidup di sana, mencari makan di sana, melayani di sana. Di sana saya tahu betul bagaimana menikmati hidup. Kebanyakan orang-orang di sana tidak menikmati hidup dengan cara berfoya-foya. Mereka hidup dengan cara yang bersahaja, berkumpul bersama-sama, di mana kaum cerdik cendekia bisa bersahabat dengan orang-orang yang awam dan orang-orang yang sederhana. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara menikmati hidup. Kita bukan belajar dari orang-orang yang biasa, tapi kita belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, Daud bernyanyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya." Kalau secara sederhana kita menyimpulkan ayat itu, kita bisa berkata begini: nikmatilah dan berbahagialah hidup dalam perlindungan Allah, dalam kebaikan Allah. Tapi coba kita perhatikan, pada saat seperti apa Daud menyanyikan lagu itu. Kalau kita lihat latar belakangnya, ternyata Daud sedang dikejar oleh Saul, diancam, dan hidupnya di ujung tanduk karena sedang akan dibunuh oleh Saul. Sampailah Daud di Nob dan bertemu dengan seorang imam namanya Ahimelek. Dia masuk ke rumah Ahimelek tanpa senjata, bahkan dalam keadaan yang sangat lapar. Bahkan bukan hanya itu, Daud meminta senjata, meminta pedang, dan kemudian Ahimelek menawarkan pedang Goliat yang dititipkan di rumah dia. Saudara tahu dampaknya apa? Sepulangnya Daud dari rumah Ahimelek, 84 orang imam dipenggal kepalanya oleh Saul, termasuk Abimelek. Dan hanya satu orang yang tersisa, yaitu anak dari Abimelek bernama Abiatar. Saudara dikasih Tuhan, betapa hati Daud hancur. Ternyata apa yang dia sudah lakukan itu mengandung resiko yang besar buat orang lain. Dia sendiri dalam keadaan lapar, dikejar-kejar, dan apa yang dia lakukan, yang telah dia lakukan, ternyata sudah membuat orang lain mati. Lantas, apa makna syair yang dia tulis? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Apakah Daud benar-benar terlindung? Secara badani tidak, karena dia terkejar-kejar. Apakah Daud dalam posisi sedang kenyang? Tidak, dia kelaparan. Apakah Daud dalam posisi di atas tahta? Tidak, dia tidak memerintah, justru dalam keadaan terancam. Adalah mudah kita berkata, nikmatilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan, berbahagialah dalam perlindungannya ketika kita sukses dan kenyang. Ketika keadaan kita sedang aman, itu mudah. Tetapi Daud dalam keadaan yang tidak seperti itu, justru sebaliknya. Artinya apa? Artinya tidak ada kelaparan, tidak ada ancaman, tidak ada kegundahan yang membuat Daud berkesimpulan bahwa Allah tidak baik. Apapun yang sedang terjadi, dia tetap berkata Allah itu baik. Oleh karena itu dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah itu. Yang kedua adalah, sekalipun dikejar-kejar oleh pasukan yang mengejar dia, sekalipun dia dihantui oleh kelaparan, sekalipun ada ketidakpastian di depan dia, dia berkata bahwa kebahagiaan yang sejati adalah perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak melindungi kita. Dia selalu melindungi kita, sekalipun mungkin suasana kita dalam keadaan terancam. Tetap semangat, Tuhan itu tetap baik dan melindungi saudara.